Halo anak-anak, berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya mencari jarak antara dua tempat. Di pertemuan sebelumnya ya, kita sudah belajar tentang bagaimana caranya mencari kecepatan. Anak-anak masih ingat apa rumus kecepatan? Ini dia rumusnya ya. V sama dengan S per T. S adalah jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Ini adalah rumus yang kita gunakan untuk mencari kecepatan. V sama dengan S per T. Bagaimana kalau kita ingin mencari jarak? Bagaimana rumusnya? Ini dia rumus untuk mencari jarak. S sama dengan V kali T. Jadi untuk mencari jarak itu kita mengalihkan kecepatan dan waktunya. Waktu di sini adalah waktu tempuh ya, dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Anak-anak, kita akan belajar bagaimana caranya menghitung jarak antara dua tempat ya, menggunakan rumus S sama dengan V kali T, dengan mengerjakan beberapa soal dari buku Senang Belajar Matematika Kurikulum 2013. Asik berlatih halaman 62. Nomor 1, sebuah sepeda motor melaju dari kota A ke kota B selama 2 jam dengan kecepatan 55 km per jam. Tentukan jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut. Kita tulis ya apa yang diketahui. Di sini diketahui 2 jam, itu adalah waktu, lambangnya T sama dengan 2 jam. Kecepatan berarti V sama dengan 55 km per jam. Yang ditanya adalah jarak S ya. Mari kita jawab. Untuk menjawab soal ini kita harus pastikan bahwa satuannya sama. Jadi kita cek dulu yang diketahuinya, waktu dan kecepatannya ya. Apakah satuan-satuan yang bersesuaian sudah sama? Kita lihat di sini jam dengan jam. Sudah sama ya? Kalau sudah sama, boleh kita langsung masukkan ke dalam rumusnya. S sama dengan V kali T. 55 kali 2 sama dengan 110. Jadi jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut 110 km. Nomor 4, Ayu mengendarai sepeda dari rumah menuju ke sekolah. Ayu berangkat pukul 6:10 dengan kecepatan 20 km per jam. Ayu tiba di sekolah pukul 6:25. Berapa kilometer jarak rumah Ayu dengan sekolahnya? Kita jawab ya. Tulis dulu apa yang diketahui. Di sini diketahui Ayu berangkat pukul 6:10. Tulis berangkat 6:10. Kecepatan berarti V 20 km per jam. Tiba di sekolah, tiba pukul 6:25. Yang ditanya adalah jarak ya. Kita jawab. Anak-anak, untuk mencari jarak kita harus tahu T-nya, waktu tempuhnya. Di sini belum ada T-nya ya. Jadi kita harus hitung dulu T-nya. Cara menghitung T itu adalah tiba dikurangi berangkat. Jadi tadi Ayu tiba di sekolah pukul 6:25. Berangkatnya pukul 6:10. Jadi kedua angka ini kita kurangkan ya. Kita tulis seperti ini. Nah, jadi 6:25 dikurang 6:10 ya. Menit dengan menit kita kurangkan terlebih dahulu. 25 menit dikurang 10 menit itu adalah 15 menit. Sekarang jam dikurangkan dengan jam. 6 kurang 6, 0 ya. Tidak usah kita tulis ya. Jadi T-nya adalah 15 menit. Kita lihat di sini satuan yang digunakan dalam kecepatan, yaitu jam. Sedangkan waktu yang kita hitung ini menit. Berbeda. Jadi harus kita samakan. Jadi T-nya ini harus kita ubah dulu ke jam. Ingat 1 jam 60 menit. Jadi kalau 15 menit itu sama dengan 15/60 jam. Kita sederhanakan ya, dibagi 15 itu sama dengan 1/4 jam. Satuan waktunya sudah sama ya, jam dan jam. Langsung kita masukkan ke rumus untuk mencari jarak ya. S sama dengan V kali T. 20 kali 1/4. Ini sama saja dengan menghitung 20 kali 1 dibagi 4. 20 kali 1, 20 bagi 4, 5. Jadi S-nya 5. Jadi jarak rumah Ayu dengan sekolah 5 km.
Nomor 5, Pak Ahmad mengendarai mobil berangkat dari kota P pukul 8:30 dan tiba di kota Q pukul 10:30. Kecepatan mobil Pak Ahmad 55 km per jam. Jarak kota P ke kota Q adalah titik-titik-titik kilometer. Kita tulis yang diketahui ya, di sini berangkat pukul 8:30, tulis ya. Tiba pukul 10:30, tulis. Kecepatannya 55 km per jam. Apa yang ditanya? Jarak kota P ke kota Q dalam kilometer. Kita jawab, ini sama seperti soal sebelumnya. T-nya, waktu tempuhnya belum diketahui. Jadi kita harus cari dulu ya. Cara mencari waktu tempuh atau T adalah waktu tiba dikurang waktu keberangkatan. Kita tulis 10:30 dikurang 8:30. Yang menit kita kurangkan terlebih dahulu ya. 30 kurang 30, 0 ya. Sekarang jam dikurang dengan jam. 10 kurang 8, 2. Nah, berarti ini adalah 2 jam. Ya, 2 jam. Kita cek lagi apakah sudah sama satuan waktunya ya, satuan yang bersesuaiannya. Ini jam, sudah sama ya. Nah, kalau sudah sama kita langsung masukkan ke dalam rumus. S sama dengan V kali T. 55 kali 2, 110. Jadi jarak kota P ke kota Q adalah 110 km. Nomor 6, sebuah bus berangkat dari kota M ke kota N dengan kecepatan 60 km per jam. Bus berangkat pukul 9 dan tiba pukul 11:30. Berapa kilometer jarak kedua kota tersebut? Kita tulis apa yang diketahui ya. Kecepatan, berarti V-nya 60 km per jam. Berangkat, tulis pukul 9. Tiba, tulis pukul 11:30. Yang ditanya adalah jarak, S dalam kilometer. Kita jawab, ini juga sama ya, waktu tempuhnya belum diketahui. Jadi kita harus hitung dulu T-nya dengan cara tiba dikurangi berangkat. Kita tulis T-nya 11:30 dikurang 9. Kita kurangkan dulu yang menitnya ya, 30 dikurang 0, 30 ya. Sekarang jamnya 11 kurang 9, 2. Jadi T-nya waktu tempuhnya adalah 2 jam 30 menit. Kita lihat dulu yang diketahuinya, kecepatan ini satuannya dalam kilometer per jam. Sedangkan di sini kita waktu tempuhnya T 2 jam 30 menit. Masih ada menitnya. Jadi harus diubah seluruhnya ke dalam jam. 30 menit itu sama dengan setengah jam ya. Jadi 2 jam tambah setengah jam itu sama dengan 2,5 jam. Sekarang sudah sama nih satuannya jam dan juga jam. Langsung masukkan ke dalam rumus. S sama dengan V kali T. V-nya 60, T-nya 2,5 ya, 2,5 jam. Ini kalau dihitung 60 kali 2,5, 150 km. Jadi jarak kedua kota tersebut adalah 150 km. Nomor 7, Siti naik kereta api Gajayana dengan kecepatan 96 km per jam selama 210 menit. Dari stasiun Malang Kota Baru menuju ke kota tempat tinggalnya. Berapa jarak perjalanan yang ditempuh Siti? Kita tulis apa yang diketahui ya. Kecepatan, berarti V, 96 km per jam. Selama 210 menit, berarti waktu tempuh ya, T, 210 menit. Yang ditanya adalah jarak, berarti S. Mari kita jawab ya. Kita lihat dulu di sini satuannya masih ada yang belum sama. Ini ada jam, di sini ada menit. Jadi harus kita ubah dulu ya, yang menitnya menjadi jam. T sama dengan 210 menit, berapa jam? 1 jam 60 menit. Jadi kalau 210 menit, itu sama dengan 210 dibagi 60 jam ya. Ini hasilnya adalah 3 jam 30 menit. 30 menit sama dengan setengah jam. Jadi 3 jam tambah setengah jam itu sama dengan 3,5 jam. Nah, ini adalah waktunya. Kita cek lagi ya, ini jam. Sudah sama ya satuannya. Langsung kita masukkan ke dalam rumus. S sama dengan V kali T. V-nya 96, T-nya 3,5. Kita kalikan, ini hasilnya adalah 336. Jadi jarak perjalanan yang ditempuh Siti adalah 336 km. Nomor 8, Edo naik perahu cepat dari dermaga Pulau K ke Pulau L dengan kecepatan 120 km per jam. Ternyata Edo hanya membutuhkan waktu 15 menit. Berapa jarak kedua pulau tersebut? Kita tulis apa yang diketahui ya, kecepatan berarti V,
120 km per jam. Waktu berarti T, 15 menit. Yang ditanya adalah jarak S. Kita jawab ya. Selalu cek lagi satuannya, ini jam, ini menit, belum sama, harus disamakan ya. Kita jadikan menitnya ke jam. T sama dengan 15 menit, berapa jam? 1 jam 60 menit. Jadi kalau 15 menit, 15 dibagi 60 jam. Ini boleh kita tulis dalam bentuk pecahan ya, 15/60. Kalau disederhanakan menjadi 1/4 jam. Ini sudah sama satuannya, langsung masukkan ke dalam rumus jarak. S sama dengan V kali T. 120 kali 1/4. 120 kali 1, 120 dibagi dengan 4 sama dengan 30. Jadi jarak kedua pulau tersebut adalah 30 km. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini tentang jarak ya. Kita belajar bagaimana caranya menghitung atau mencari jarak antara dua tempat. Kalian dapat mempelajari lagi ya, mengulang lagi pelajaran kita hari ini tentang jarak bersama papa, mama, atau kakak di rumah. Ingat untuk like videonya dan share serta subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.